Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Halo anak-anakku yang ada di rumah. Halo Bapak dan Ibu Guru. Halo Ibu Guru. Iya, selamat pagi buat semuanya dan selamat hari Minggu buat semuanya. Bagaimana kabar anak-anakku yang ada di rumah? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama kembali. Ibadah anak Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Mari anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, silakan berdiri. Kita menyanyi sama-sama. Cuit cuit dubidu dam dam. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalala. Cuit cuit dubidu dam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Nah, anak-anak Sekolah Minggu, mari kita mulai ibadah kita. Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Mari masih tetap berdiri, kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari silakan duduk kembali. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu memelihara kita. Tapi kita anak-anaknya masih saja membuat hati Tuhan sedih. Ibu guru di rumah juga masih biasa marah-marah. Ibu guru tahu, anak-anak juga pasti ada yang suka berteriak-berteriak di rumahnya. Ada yang tidak dengar-dengaran sama orang tuanya. Ada yang suka bicara kasar atau bicara kotor. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, mari kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan anak-anakku ikut Ibu Guru. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengaku bahwa kami bersalah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni ampuni dosa
dosa dan kesalahan kami. Amin. Amin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus senang sekali kalau kita mau datang minta ampun kepadanya. Nah, ada berita anugerah yang akan kita baca bersama. Mari membuka Alkitabnya dari Yehezkel pasal 33 ayat yang ke-11. Ibu guru baca, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari kehidupanmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita jika kita datang minta ampun kepadanya. Anak-anak, mari kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak yang kekasih, kita akan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Cerita tentang Tuhan Yesus. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, mari silakan berdiri. Kita nyanyi sama-sama, firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita mendengarkan cerita dari Ibu Guru Novi. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengar cerita Alkitab. Sebelum kita mendengar cerita Alkitab, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengar cerita Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, kami siap mendengar, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, waktu itu bangsa Israel bersama dengan Musa melakukan perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Bangsa Israel melakukan perjalanannya bersama dengan Musa ke tanah Kanaan. Wah, tetapi di tengah jalan bangsa Israel dihadang oleh seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Arad. Wah, Raja Arad menang melawan bangsa Israel. Banyak bangsa Israel ditawan oleh Raja Arad. Nah, bangsa Israel mulai ketakutan. Lalu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Bangsa Israel berjanji kalau bangsa Israel menang melawan Raja Arad, bangsa Israel akan tetap taat, akan tetap setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan doa bangsa Israel. Lalu bangsa Israel diberi kemenangan oleh Tuhan melawan Raja Arad. Tetapi anak-anak sekolah minggu, ada yang dilupa oleh bangsa Israel. Wah, kira-kira apa yang dilupa oleh bangsa Israel? Nah, kita lihat kelanjutan ceritanya. Nah, ternyata bangsa Israel mulai lagi bersungut-sungut kepada Musa. Bangsa Israel mulai bosan. Bangsa Israel sudah mulai capek dengan perjalanan yang sangat jauh. Bangsa Israel mulai kelaparan. Bangsa Israel mulai kehausan. Tidak ada makanan di sana. Hanya roti saja yang tidak ada rasanya yang mereka makan. Tetapi bangsa Israel tidak suka. Lalu bangsa Israel marah-marah kepada Musa.
bangsa Israel tidak taat lagi kepada Musa. Lalu Tuhan mau menghukum bangsa Israel karena bangsa Israel melupakan janjinya kepada Tuhan. Nah, kira-kira apa hukumannya bangsa Israel? Wah, ternyata Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mengirimkan ular tedung. Wah, ular tedung yang dikirim oleh Tuhan untuk menggigit bangsa Israel. Ternyata banyak yang mati karena digigit oleh ular tedung. Hampir semuanya bangsa Israel mati digigit oleh ular tedung. Nah, bangsa Israel lagi mulai ketakutan. Mereka ketakutan, bangsa Israel ingat kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel datang kepada Musa. Bangsa Israel menyuruh Musa untuk berdoa kepada Tuhan agar dijauhkan dari ular tedung. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan dengar tidak doanya Musa? Ya, karena Tuhan baik, Tuhan sayang kepada umatnya, doa Musa didengar oleh Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dari tembaga. Nah, waktu ular itu sudah jadi, Musa menaruh ular itu di atas sebuah tiang. Jadi setiap bangsa Israel yang digigit oleh ular tedung, kalau mereka lihat ke atas ular tedung yang dibuat Musa itu dari tembaga, bangsa Israel akan tetap hidup. Nah, tetapi mereka harus percaya bahwa itu semua berkat Tuhan. Tuhan yang membuat mereka tetap hidup. Kalau mereka tetap percaya kepada Tuhan, kalau mereka lihat ular tedung itu, pasti Tuhan akan membuat mereka hidup. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai 9. Dari Bilangan 21 ayat 1 sampai 9, tapi kita pada pagi hari ini hanya baca satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-6. Bilangan 21 ayat 6, judulnya ular tembaga. Mari kita sama-sama baca. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Amin firman Tuhan. Nanti anak-anak di sekolah minggu kembali baca bersama-sama orang tua atau kakeknya atau neneknya atau saudara-saudaranya, boleh sama-sama kembali baca Bilangan 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Pokok cerita kita pada hari ini yaitu melawan perintah Allah mendatangkan hukuman. Nah, kalau kita melawan perintah Allah, pasti kita akan dihukum. Sama halnya kalau kita melawan perintahnya orang tua di rumah atau perintahnya ibu guru di sekolah, kita tidak kerjakan tugas rumah, pasti kita akan dihukum. Mari, kalau kita buat salah, mari datang untuk meminta ampun, memohon maaf. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan kita itu sangat baik. Tuhan kita itu mampu melakukan apapun yang kita tidak dapat lakukan. Allah kita, Allah yang besar, kuat dan perkasa. Mari berdiri, kita sama-sama lakukan lagu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa,
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Silakan duduk kembali. Mari anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan persembahan kita. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, ku memberi dengan sukacita. Ku memberi dengan sukacita, ku memberi dengan senang hati, ku memberi karena ku tahu semua yang padaku dari Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan, ibadah jemaat akan berlangsung tanggal 16 September. Kita juga berdoa buat teman-teman kita yang akan inisiasi pada tanggal 6 September juga. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah dengan baik. Terima kasih. Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah sekolah minggu kami. Kami boleh mendengar cerita Alkitab. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Tuhan boleh berikan buat kami, buat firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami boleh dengar-dengaran, kami boleh belajar untuk saling mengampuni, saling memaafkan satu sama lain. Berdoa juga Tuhan Yesus buat persembahan kami yang kami boleh berikan. Terima kasih buat berkat yang Tuhan boleh berikan buat orang tua kami. Ajar kami Tuhan Yesus boleh mempergunakan berkat-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa Tuhan Yesus buat tanggal 6 September, Jemaat Silo Campagaya akan melakukan ibadah. Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis, para petugas dalam menyelenggarakan ibadah ini, boleh mengatur ibadah ini dengan baik sehingga kami boleh beribadah, Jemaat Silo boleh beribadah dengan baik seturut kehendak-Mu. Berdoa juga Tuhan Yesus buat teman-teman kami tanggal 6 September akan melakukan inisiasi, walaupun inisiasi kami berlangsung di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus persiapkan kami, kiranya inisiasi kami boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan Yesus. Berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong mereka, berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan dalam mendampingi kami, khususnya pada saat ini dalam mendampingi kami. Kami belajar di rumah kami masing-masing secara online. Persiapkan kami Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus sayang kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus sayang juga kepada anak-anak yang ada di rumah bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus selalu memberikan kita berkat setiap hari. Mari anak-anak yang kekasih silakan berdiri. Kita nyanyi sama-sama, karena Tuhan sayang padaku. Terima
Anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak yang kekasih masih tetap berdiri. Kita adalah Laskar Kristus. Kita akan menyanyi sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan. Mari kita nyanyi sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya budak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, ibadah kita selesai. Silakan duduk dan silakan bersyukur untuk ibadah yang boleh terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Ya, anak-anak sekolah minggu, jangan lari-lari dulu ya. Ayo duduk manis, ada informasi yang ibu guru ingin sampaikan. Ayo, yang lari-lari tadi, ayo sekarang kembali duduk manis. Pasang telinganya, rambutnya dikasih ke belakang biar bisa didengar dengan baik. Oke, sudah? Nah, informasinya dengar baik-baik. Yang pertama, pada tanggal 6 September, anak-anak sekolah minggu akan melaksanakan inisiasi. Ya, jadi yang sudah dikunjungi oleh Bapak Ibu Guru untuk foto bisa dilihat setelah ibadah sekolah minggu. Jadi nanti kalau setelah ibadah sekolah minggu masih tetap duduk manis, bersabar menunggu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti di situ bisa dilihat foto-fotonya, pelaksanaan inisiasinya. Kemudian anak-anak juga bisa menggunakan baju putih lagi. Nanti minta tolong sama mama dan papanya untuk dampingi. Setelah itu boleh foto bersama dengan orang tua. Oke? Baik, sekarang kita dengar informasi yang kedua. Apa itu? Nah, informasi yang kedua, pada tanggal 6 September di gereja atau di gedung gereja kita Jemaat Silo Campagaya akan dilaksanakan ibadah jemaat. Jadi, yang hadir di sana cuma bapak dan ibu kita, kakak kita yang sudah besar, om dan tante. Anak-anak yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu tidak boleh ikut. Kalau ikut nanti disuruh pulang. Wah, nanti hilang di jalan kalau pulang sendiri. Jadi sudah dengar? Tanggal 6 September ada 2 kegiatan. Ibadah jemaat sudah boleh dilaksanakan, tapi anak sekolah minggu tidak boleh ikut. Yang kedua, ibadah inisiasi dilaksanakan setelah ibadah sekolah minggu. Oke, demikian informasi dari Ibu Guru. Terima kasih. Dadah.